Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh ruang sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini Sabtu 1 April 2023 ini, sahabatku, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali, merefleksikan bersama dari Injil Yohanes. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, Yesus dengan membangkitkan Lazarus pada saat itu, maka Yesus semakin disegani dan dipercayai oleh banyak orang, sahabatku. Namun para imam kepala dan orang-orang Farisi justru ingin menyingkirkan Yesus, sahabatku, karena takut bahwa pengaruh Yesus yang kuat di tengah-tengah masyarakat pada saat itu justru akan mengundang orang Roma datang dan menghancurkan bait Allah, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, di tengah-tengah ketakutan itu, tanpa sadar imam besar Kayafas justru menubuatkan bahwa kematian Yesus itu penting dan sangat berguna untuk keselamatan bangsa Yahudi pada saat itu. Sahabatku, kematian Yesus adalah sebuah pengorbanan yang akan menyelamatkan sekaligus mempersatukan banyak orang di dalam Allah, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat kembali ke belakang pada abad-abad sebelumnya, bahwa Yehezkiel, seorang imam dan nabi di pembuangan, juga menubuatkan hal yang kurang lebih sama, sahabatku. Sungguh dalam nubuatnya keselamatan akan datang bagi bangsa Israel.
yaitu ketika Allah menjemput dan mengumpulkan orang-orang Israel dari tengah bangsa-bangsa yang akan membawa mereka ke tanah Israel. Sahabatku yang terkasih, keselamatan adalah berkumpulnya kembali orang-orang Israel yang tercerai-berai untuk hidup dalam kesatuan di mana Tuhan menjadi pusat dan pengikatnya. Sahabatku yang terkasih, belajar dari kedua tokoh imam ini sungguh mengingatkan kita semua bahwa pengorbanan adalah sebuah jalan untuk menyelamatkan banyak orang dari segala penderitaan. Sahabatku, sungguh-sungguh melalui pengorbanan kita sesungguhnya sedang diarahkan dalam kesatuan dengan Allah yang esa dan sesama. Sahabatku, itulah keselamatan bagi kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, ingatkanlah kami untuk berani berkorban dan menyelamatkan mereka yang menderita, supaya kami layak disebut murid-murid-Mu, Tuhan. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Sahabatku, hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.